Halo, bisa berbagi, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam Call Deku and Request. Itu channel saya yang didedikasikan untuk mendemonstrasikan, mendiskusikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada video kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial saya terkait Moodle dengan tema Setting and Preparing Courses in Moodle. Nah, jadi pada video singkat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk mempersiapkan kelas Moodle untuk pertama kalinya. Baik, tidak perlu lebar, kita langsung saja masuk ke tutorial. Nah, seperti biasa kita akan memulai dengan login, ya, tentu saja sebagai teacher di kelas di web Moodle kita. Nah, saya tidak mengasumsikan pembuatan kelas dari awal, karena dalam beberapa sistem itu terkadang kelas tidak bisa dibuat oleh teacher secara langsung, tetapi diberikan kepada manajer atau admin. Sehingga asumsinya adalah bahwa kelas ini sudah ada dan tinggal siap digunakan. Nah, sebelum kita menggunakannya, akan lebih baik kalau kita melakukan beberapa hal. Ada dua yang ingin saya ceritakan sesuai dengan tajuk video kita kali ini, yaitu setting and preparing. Jadi langkah pertama kita adalah melakukan setting, dan seperti Anda lihat saya sudah menggunakan Moodle versi 4 sehingga settingnya berada di tab menu seperti ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan setting, dan saya tidak akan merinci secara lengkap, tetapi beberapa mungkin yang penting adalah mungkin kita ingin merubah judul, ya, kita bisa mengganti Moodle course full name-nya menjadi misalnya Moodle course, ya. Jadi silakan kita rubah sesuai kebutuhan. Kemudian short name itu adalah singkatan mata kuliah. Misalnya saya ingin beri nama demo, jadi nanti course short name itu akan ditampilkan di dalam kelas sebagai nama kelas, ya. Kemudian mungkin kita ingin membuat scheduling atau periode, ya, periode penggunaan kelas, misalnya selama 1 semester atau katakanlah misalnya 1 tahun. Misalnya saya mulai dari tanggal 18 Juni, kemudian 1 tahunnya misalnya atau ya kita rubah saja misalnya Desember, ya, misalnya 31 Desember. Ini kalau kita mengasumsikan sebuah kelas yang digunakan selama 1 semester. Kalau kita ingin kelas ini open seterusnya, maka kita tidak perlu menambahkan end date. Kemudian beberapa poin yang saya sarankan untuk di setting adalah description, yaitu isinya adalah course summary atau deskripsi mata kuliah, ya. Saya pikir sangat baik untuk student kita sehingga dia dapat melihat isi kelas ini, ya. Misalnya saya buat beberapa kalimat singkat, ya. Oke, ya. Popular, ya, saya bikin saja sederhana. Nah, baik, ini beberapa, ya, dan saya biasanya selalu menganjurkan untuk menggunakan description karena penting bagi siswa untuk mengenali apa konten dari sebuah course, ya, dan juga mungkin akan membuat perwajahan Moodle kita di websitenya terlihat lebih baik. Saya akan tunjukkan bedanya. Nah,
Sekarang yang kedua yang mungkin perlu kita lakukan adalah mengupload misalnya course image ya. Jadi semacam katakanlah banner yang nanti kita gunakan sebagai banner di website. Ya, nanti Anda akan lihat bedanya. Nah, kemudian sedikit lagi adalah di format. Jadi ada beberapa jenis format, biasanya terbagi atas topik format, social format, weekly format, dan single activity. Saya biasanya memilih menggunakan topics format karena konten kelas kita itu nanti akan dibagi menjadi topik-topik-topik yang nanti bisa dikerjakan dalam periode tertentu. Misalnya satu topik diselesaikan dalam waktu 1 minggu dan seterusnya. Ya, alternatif lainnya misalnya menggunakan weekly format, tetapi weekly format itu dia terikat dengan tanggal. Jadi kadang-kadang dalam perkuliahan kita sering meleset, misalnya jadwal saya tanggal 1, tapi ternyata tidak bisa, harus dilanjutkan nanti di minggu berikutnya. Nah, merubah tanggal itu akan merepotkan, jadi saya biasanya lebih menggunakan topics format supaya konten kelas saya nanti dikemas dalam bentuk topik-topik yang bisa diselesaikan sesuai periode kita gitu ya. Jadi saya menggunakan topik format. Kemudian sedikit lagi adalah di appearance. Jadi appearance itu tampilan. Kalau adminnya mengizinkan kita untuk menggunakan tema sendiri ya, kita bisa memilih tema yang berbeda dari tema kelas kita. Jadi misalnya di sini website ini menggunakan tema yang namanya boost. Kita bisa ganti, misalnya saya ingin untuk sekarang saya ingin menggunakan Trema ya, dan ini temanya tentu tidak harus seperti ini karena tergantung dari tema yang sudah diinstal oleh admin. Jadi pilihannya terserah atau diberikan kepada admin apakah tema bisa dirubah atau tema wajib sama untuk seluruh Moodle course misalnya ya. Nah, kemudian satu lagi adalah terkait dengan files and uploads. Ini memberikan batasan kepada siswa seberapa besar file yang mereka bisa upload ketika mereka ingin mengunggah misalnya tugas ya. Saya biasanya menyarankan antara 1 MB atau mungkin maksimum ya 2 MB supaya tidak membebani web Moodle-nya, karena kalau satu anak mensubmit 1 MB file, kalau ada 100 transaksi pengiriman tugas maka bisa ada 1 GB ya, dan ini lumayan ada 100 MB sehingga ini akan sangat merepotkan untuk manajemen di level atas di admin untuk mengembangkan servernya lebih besar lagi gitu. Jadi saran saya memang dibatasi. Ya, bahkan kalau perlu kita atur supaya yang disubmit itu adalah link di Google Drive misalnya. Jadi tidak menghabiskan resources. Nah, yang lain itu nanti bisa dilihat secara mendetil ya, tetapi ini adalah beberapa yang sangat penting yang bisa kita lakukan di Moodle course kita. Nah, kalau kita klik Save and Display, dia akan tampil seperti ini, dan kalau Anda lihat modelnya sedikit berbeda dari tadi karena memang ini sudah menggunakan theme yang berbeda. Ya. Nah, saya ingin balik sedikit ke dashboard. Nah, kalau kita balik lagi ke dashboard, nah ini adalah course yang barusan kita perbaiki tadi. Lihat, perhatikan bedanya yang sudah menggunakan course image seperti ini ya dengan yang belum. Yang belum dia akan menggunakan gambar acak biasa berbentuk mozaik yang disediakan oleh sistem. Nah, dengan menggunakan banner atau course image maka tampilan jadi lebih menarik gitu ya. Dan bahkan dalam Nah, seperti ini kalau kita lihat balik lagi keluar lagi, pengunjung yang belum sempat masuk login itu dia bisa melihat apa deskripsi dari mata kuliah yang disajikan, sehingga ini semacam marketing untuk pendidikan ya. Jadi ada juga cara kita untuk menarik, mengkomunikasikan konten dari kelas kita. Nah, kira-kira begitu. Saya balik lagi ke kelas. Nah, kelasnya sudah siap. Ini adalah setting dasar yang bisa kita lakukan. Sisanya nanti dipersilakan kepada Anda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang kedua yang ingin saya ceritakan adalah preparing. Jadi bagaimana mempersiapkan. Ketika kita pertama kali membuat kelas Moodle, ini bentuknya akan seperti ini. Dia terdiri atas topik-topik. Dan jumlah topiknya itu nanti bisa ditentukan dari awal. Seperti contoh saya misalnya jumlah topiknya ada 4. Nah, nanti bisa kita tambah dan seterusnya. Nah, ini model topik seperti ini bisa saja kita langsung menggunakan kelasnya seperti ini. Akan tetapi sebenarnya saran saya adalah kita mengedit sedikit supaya tampilannya lebih bisa dimengerti. Yaitu misalnya
apa isi dari setiap topik itu bisa kita lakukan dengan cara mengedit judul topik ya. Jadi caranya adalah kita klik edit mode di sini. Oke. Nah, setelah aktif, pertama kita bisa merubah judul. Misalnya judul pertamanya topik 1 ya. Mungkin kita ingin ganti, misalnya saya ganti dengan misalnya week 1 ya. Mungkin topiknya judulnya Introduction to the Course misalnya. Itu contoh ya. Oke, sedikit. Nah, kemudian lagi ya, topik 2 misalnya kita rubah, tinggal mengklik icon pensil ya di sebelah kanan. Oke, kemudian kita bisa ganti misalnya week 2 ya. Saya kasih contoh saja misalnya ini topiknya adalah linguistik, lalu misalnya topik keduanya fonologi misalnya ya. Kemudian week 3 morfologi. Nah, ya, penamaannya itu dipersilakan kepada Anda, tetapi memang biasanya akan lebih enak melihatnya kalau setiap topik itu sudah diberi nama sehingga orang tahu apa isinya, ya, apa fokusnya. Dan saya pikir adalah satu kebiasaan pedagogis yang baik, ya. Setiap mulai perkuliahan atau mulai pembelajaran, mereka harus tahu mereka akan mendapatkan apa di dalam pertemuan satu kali itu, ya. Nah, ini caranya untuk merubah topik. Nah, misalnya kita mengatakan begini, saya ingin menambahkan topik lagi, misalnya harusnya ini 16 pertemuan, jadi tidak mungkin 1, 2, 3, tidak mungkin 5, harus 16. Maka tinggal kita klik add topic ya. Nah, add topiknya ada di setiap bawah section. Kalau kita klik di sini maka nanti topiknya akan diletakkan di bagian bawah setelah week 4 ya. Nah, jadi tinggal add topics, misalnya saya rubah lagi week 5 semantics misalnya ya. Kemudian add topik lagi misalnya dan seterusnya seperti itu. Jadi kita bisa membuat sebanyak mungkin topik ya. Sebenarnya bisa kita buat sebanyak mungkin, tetapi memang tentu harus diperhatikan juga kaidah pengembangan website, karena misalnya kalau topiknya sampai berpuluh-puluh itu akan panjang sekali gitu ya. Maka biasanya disarankan dihitung dengan sejumlah topik besarnya, atau misalnya kalau di perkuliahan mungkin dihitung per minggu saja. Jadi 16 minggu satu semester itu berarti topiknya akan ada 16 ya. Nah, kemudian sama dengan yang tadi di bagian atas itu sebenarnya aslinya saya akan balik ini ke awal ya. Saya akan tunjukkan dulu. Aslinya blok pertama ini namanya general ya. Dan general itu seharusnya bukan topik perkuliahan, tapi dia merupakan satu blok yang khusus untuk membuka sebuah kelas. Nah, saya biasanya menggunakan blok ini ya. Blok ini kadang disebut sebagai blok zero ya, atau section zero, di mana isinya bukan konten perkuliahan per minggu, tetapi merupakan konten utama. Misalnya di sini kita bisa meletakkan forum untuk announcement ya, untuk pengumuman, atau mungkin kalau ada RPS-nya diletakkan di sana, sehingga isinya hanya yang bersifat yang digunakan selama satu semester, misalnya tadi RPS contohnya. Nah, sedangkan materi kuliah sendiri harusnya diletakkan di setiap topik ya, setiap week misalnya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan activity. Saya tidak akan menambahkan itu sekarang karena nanti akan ada waktunya. Ada satu lagi yang menarik dari heading topik ini adalah bahwa kita bisa membuat yang kita sebut nanti namanya summary. Jadi kalau kita klik tombol 3 titik di atas ini, kemudian kita pilih edit topik, sebenarnya per minggu itu kita bisa menambahkan summary ya, ringkasan. Jadi setiap minggu sebelum mereka masuk, mereka lihat, oh nanti di minggu ini judulnya ini, kira-kira isinya nanti tentang ini. Misalnya saya tulis satu deskripsi singkat ya, misalnya gimana nih? Ya, dan kita bisa menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang interaksional. Misalnya di sini saya menggunakan kata we gitu ya, artinya including the students and the teachers. Jadi ada semacam dialog ya, tapi bisa juga kita menggunakan yang non personal, misalnya this section will discuss, seperti itu ya. Itu dipersilakan kepada pilihan teacher ya. Will discuss the objective ya, objectives of the course
Oke, sedikit salah. Nah, ya. Jadi kita bisa tulis ya ringkasan sehingga nanti kalau saya tunjukkan di sini ya kita save changes dulu, maka nanti kalau saya matikan edit mode, ini kita tunjukkan dulu, maka nanti di setiap awal topik atau setiap awal week itu kita bisa punya 1-2 kalimat untuk menjelaskan cakupan sehingga anak menjadi lebih termotivasi mungkin atau mungkin lebih siap untuk belajar. Nah, dan jangan khawatir dengan panjangnya konten karena kita di sini seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya, Moodle 4 menggunakan metode collapsible seperti ini sehingga nanti seluruh isinya bisa diringkas. Jadi kalau kita lihat ini hanya berbentuk seperti table of content saja gitu ya. Sedangkan isinya kalau dibuka di uncollapse dia baru terlihat isinya begini. Ya. Oke, jadi ini adalah satu saran yang saya pikir cukup baik ya kalau kita ingin mengerjakan ini, yaitu dengan memberikan summary untuk per minggu pertemuan ya atau per topik. Oke, jadi lebih paham gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga bisa menggunakan namanya highlight ya. Jadi kalau saya klik seperti tadi menu edit untuk section ini lalu saya highlight, maka nanti tergantung tampilan tergantung skinnya atau template-nya atau theme-nya itu nanti akan ada pesan seperti ini highlighted. Kalau dulu biasanya di model sebelumnya yang highlighted itu akan diberi garis aksen di sebelah kiri kotak ya. Jadi ada warnanya berbeda. Nah, tapi ini pada model 4 sepertinya sudah menggunakan pesan seperti ini ya. Jadi lebih cantik sebenarnya, lebih bagus. Jadi kita sebagai teacher kita bisa memberikan highlight sehingga nanti mahasiswanya tahu, oh minggu ini sekarang kita harus fokus ke bab ini, nanti bab yang lain nanti aja, yang ini dikerjakan dulu ya. Jadi semacam kasih warning, ini silakan anak-anak fokus ke sini dulu gitu. Nah, ya. Nah, kita bisa memindahkan highlightnya, misalnya minggu berikutnya saya ingin yang highlight itu fonologi, saya tinggal klik edit, highlight, morfologi, dan seterusnya. Jadi highlightnya akan berpindah sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kemudian lagi adalah kadang kita juga perlu menyembunyikan topik. Misalnya saya sudah persiapkan blog untuk mid semester. Nah, supaya anaknya tidak tahu apa isinya, mungkin ada surprise-nya ya. Nah, kita bisa menyembunyikan topiknya. Jadi menggunakan hide topic. Oke. Nah, ini tulisannya hidden from students, artinya mereka tidak bisa lihat. Nah, tapi kita sebagai teacher tentu saja harus bisa lihat ya, sebab kalau tidak nanti sudah disembunyikan kita lupa di mana menemukannya. Nah, tentu saja itu perlu dipikirkan ya. Nah, kalau saya nanti balik ambil peran dulu, saya tukar peran sebagai student ya. Nah, seperti ini. Ini belum betul-betul student ya, tetapi student yang real student itu nanti dia week 6 ini karena ditandai sebagai hidden, maka ini tidak bisa terlihat, memang hilang gitu ya, termasuk kontennya semua lengkap. Oke. Nah, tapi kira-kira begitu. Jadi kita bisa highlight bahkan bisa menyembunyikan. Nah, kemudian juga kalau kita balik ke edit mode yang dari dulu sudah ada sih, tetapi cara sekarang lebih gampang, yaitu kita bisa sliding memindahkan topik ini ya. Jadi misalnya saya sudah penuh nih, di sini ada banyak kegiatan, terus saya bilang, oh ini salah, harusnya berada di week ketiga bukan week ke-6. Nah, itu saya tinggal hover namanya, kita letakkan mouse kita sebentar sampai ada gambar, ada tanda seperti arah mata angin, lalu kita tahan sedikit, bukan diklik tapi ditahan. Kemudian kita tarik ke atas, ya, kita geser, maka dia week-nya akan berubah tempat, ya. Nah, tinggal nanti kita menyesuaikan judul. Oke. Nah, ini adalah cara yang sangat baik untuk menambah untuk menyusun sebuah kelas, ya. Sehingga dengan demikian maka kelas yang kita butuhkan itu sudah siap, tinggal berikutnya kita adalah mengisi konten. Oke. Nah, jadi kira-kira begitu penjelasan saya tentang setting and preparing the class ya. Diharapkan dapat membantu kita dalam menyusun sebuah kelas Moodle yang baik ya, sehingga
saya selalu percaya bahwa setting awal itu, pengaturan awal itu, menyusun struktur dasar dari sebuah kelas itu sangat penting. Jadi walaupun nanti bisa dikerjakan juga, tapi saya selalu menyarankan dia dikerjakan dari awal sekali. Jadi kita sudah siap, oh ini struktur kelasnya begini, nanti kontennya diisi agak sedikit belakangan. Saya pikir itu saja dari saya, Deddy Kurniawan, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dan kita akan berjumpa lagi dalam video tutorial saya yang lain, masih terkait dengan penggunaan Moodle untuk pembelajaran. Demikian dari saya, Deddy Kurniawan. Kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.